wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Suratul Baqaratu madaniyatun mi'atani wasitu au sabun wasamanuna ayatan. Suratul Baqarah, surat yang akan kita kaji adalah surat Al-Baqarah, artinya sapi perempuan ya, Al-Baqarah madaniyatun, termasuk golongan surat madaniyah. Mi'atani wasitu au sabun wasamanuna ayatan. Jumlah ayatnya ada 287. Tapi satu kaul mengatakan 286. Al-Baqarah kan dua pendapat, ada yang bilang 287, ada yang mengatakan 286. Baik, kita kaji. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ai Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Di alif lam mim itu hanya Allah saja, hanya Allah sendiri, hanya Allah a'lamu yang mengetahui bimuratihi, terhadap yang dikehendaki dimaksud bidzalika dengan alif lam mim itu. Tegasnya alif lam mim itu hanya Allah yang mengetahui. Karena hanya Allah yang mengetahui, maka tidak ada siapapun yang bisa mengetahui. Hanya Allah aja yang tahu. Itu alif lam mim itu. Namun demikian, para ulama-ulama kita ada yang mempunyai pendapat, gitu ya, panemu misalnya ya, penemuan pendapat. Ya, kalau ulama salaf mengatakan ya pokoknya alif lam mim itu ya hanya Allah saja yang mengetahui, ini kata tahu. Tapi ada sebagian ulama lagi yang menjadikan alif lam mim itu sebagai rumus. Alif lam mim dijadikan rumus. Jadi alif lam mim itu semacam rumus. Alifnya itu didahulukan menjadi Allah, lamnya latif, mimnya majid. Alif lam itu Allah, latif, majid. Artinya Allah itu zat yang maha lembut, maha pengasih, maha welas, lembut, halus. Majid maha agung ya. Ya. Itu maksudnya alif lam mim. Ya artinya Allah juga. Karena Al-Latif juga Allah, Al-Majid juga Allah juga Allah gitu. Ya tetap aja ujung-ujungnya Allah itu siapa? Ya Allah sendiri yang mengetahui. Kita nggak bisa tahu kalau nggak dikasih tahu sama Allah.
Jadi kalau alif lam mim hanya Allah yang tahu, ya jangan tanya sama saya, tanyalah kepada Allah. Alif lam mim. Tapi ada lagi sebagian ulama yang berpendapat alif lam mim itu sebagai isyarat aja. Isyarat ya. Misalnya kita mengadakan pertemuan, entah rapat, entah musyawarah apa, acara gitu. Ketika hadirin sudah pada kumpul kan umumnya pada berkelompok-kelompok ngobrol masing-masing, ada yang mainan HP, ya kan, ada yang bikin statusnya macam-macam, ada yang selfie kan gitu. Kalau pimpinan rapat itu tidak bijaksana, tahu-tahu pidato, nggak akan mendapat perhatian dari hadirin karena hadirin lagi masih asik sendiri-sendiri. Maka biasanya pimpinan rapat itu ngasih kode, isyarat. Nah gitu ya. Ketika sana rame, pada ngobrol, pada main HP, pada selfie, akan langsung gitu ya. Biasanya orang kalau mendengar sesuatu yang dia nggak paham kan kaget ya. Nah kayak gitu kira-kira. Sama kayak alif lam mim. Ketika orang itu udah mantep, udah nggak ada yang sibuk sendiri-sendiri, baru pimpinan rapat menyampaikan pidatonya apa yang mau disampaikan. Jadi alif lam mim ini misalnya belum apa terus alif lam mim, orang bingung gitu, baru dibilang dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Tapi itu bukan terjemahannya, bukan artinya, tapi pendapat. Ya, namanya pendapat ya, masing-masing pada punya pendapat ya, pendapatnya beda-beda, tapi tujuannya sama gitu. Itu begitu. Nah kita kalau mau bikin pendapat juga bisa, ya kan? Bisa aja alif lam mim itu kita buat rumus. Alif itu Allah, lamnya itu huruf akhir daripada lafaz Jibril, mimnya Muhammad. Jadi isyarat Al-Quran itu firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Boleh-boleh aja, namanya juga tapi itu bukan terjemahannya, bukan tafsirannya. Ya teman, nggak ada yang tahu. Nah kalau orang Jawa ya boleh-boleh aja. Coba alifin nerimo fathah, alif fathah A, lame nerimo duma, lame domah lu, meme nerimo kasroh, meme kasroh mi, jadi kan A lu mi, jadi. Tegese alif nerimo fathah jadi A Arab. Lam nerimo duma jadi lu tegese lurus. Mim nerimo kasroh, mim kasroh mi tegese miturut. Yen sira kepengin golek dalan yen sira arep golek dalan kang lurus kudu miturut. Arep lurus kudu miturut apa baru dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dasarnya apa kok jadi arep lurus kudu miturut? Karena sebelum Al-Baqarah orang dimulai dengan di Al-Fatihah ada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Nyambung ya? Nah kira-kira begitu. Ini sih sebetulnya kebijakan-kebijakan ulama agar ya, umat ini mudah untuk bisa memahami. Jangan menyampaikan sesuatu bulat, ya banyak yang disampaikan, sementara mustamiin para audien pulang nggak bawa apa-apa. Karena apa? Yang disampaikan nggak mudeng apa yang diomong itu. Ini yang tadinya alif lam mim nggak mudeng dibikin mudeng aja lah. Yang penting ngerti maksudnya.
Ini pendapat. Ini namanya ijtihad untuk maslahat. Kemudian kita yang orang awam gimana? Ya udah nggak usah bingung-bingung. Kalau orang awam tahunya kan doktrin, pokoknya katanya gitu ya, dari dulunya. Udah pokoknya dulu kiai-kiai bilang Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar buat bacaan, tetapi harus diamalkan, ayat harus diamalkan. Orang awam berpikir lah, kalau alif lam mim kan satu ayat. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya amalkan aja alif lam mim. Kalau kata-kata amalkan kan berasal dari amal. Amal itu perbuatan, pekerjaan. Udah aja perbuatanmu yang baik-baik, kan maunya kan berbuat baik ya. Perbuatanmu yang baik-baik apapun bentuknya, udah aja alif lam mim. Amalin aja alif lam mim itu. Apapun amal kamu yang baik-baik udah aja lah alif lam mim. Apa? Ya udah biar hanya Allah aja yang tahu, nggak usah dipamer-pamer nih. Nggak usah diworo-woro. Cukuplah alif lam mim. Hanya Allah yang tahu. Itu jalan yang lurus itu. Kita kan kadang belok, tujuannya Allah tapi belok, kepengen dianggap A, kepengen dianggap B, kepengen ya gak lurus. Halo? Kadang-kadang kita sembahyang, puasa dijadikan alat untuk nyogok Allah supaya Allah nurutin apa saja kemauan kita, betul? Betul nggak? Sama ngapain ibadah itu? Kan biar diturutin maunya sampean kan? Lah ya itu. Allah itu kata Allah yang jadi Allah itu aku apa kamu? Lah kamu sholat begitu aja kok ngatur-ngatur aku. Puasa gitu aja kok ngatur-ngatur aku. Masih terus mau ngatur-ngatur Allah dengan disogok pakai ibadah. Udah aja, amal apapun yang kita lakukan di dunia ini, lakukanlah semata-mata alif Allah aja yang tahu, dan Allah pasti tahu, dan Gusti Allah boten sare. Dia latak kujuhu sinatu gak pernah ngantuk, gak pernah tidur untuk menyaksikan semua gerik-gerikmu yang kecil maupun yang besar, yang lahir maupun yang batin. Gimana coba kira-kira? Kalau sampai di dunia ini ngamalin alif lam mim aja beres apa enggak? Beres. Yang bikin nggak beres itu sampai nggak alif lam mim, makanya bengkok terus. Makanya setelah alif lam mim dalikal kita bulan roy babi dalil mutakin, itu petunjuk kalau kamu mau pengen jadi takwa, amal perbuatanmu yang baik-baik apapun bentuknya, seberapapun kecil dan besarnya, udahlah alif lam mim aja. Biar aja hanya Allah yang kira-kira. Penak betul. Gampang napa angel. Lah iya lho, sampean kepen susah. Ora usah hafal Quran ora apa-apa. Timbangane sampean ngapalno Quran nggo pamer-pameran, nggo riak-riakan, nggo ujub-ujuban, nggo kibir-kibiran, kan mendingan alif lam mim siji sampean amalno apa endi? Halo. Alif lam mim itu satu ayat apa bukan? Iya. Dan masih banyak lagi yang serupa yang ada di awal-awal surat. Ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada qaf, ada nun, ada shad, ada kaf, ha, yang ain shad. Udah pilih. Sama saya yuk, amalnya nyantai aja kenapa? Wis aku mau amal apa sing penting nun. Makanya wong Jawa dipanggil Mas Nun, ya kan tuh. Kelas bener sama ibunya itu. Nun, hanya Allah yang tahu. Berapa nun? Penak nomor ini. Senengane ruwet temen. Wah, kudu pasek. Kudu wong Jawa nek kon pasek. Wong Arab kon pasek Jawa ora iso.
Hah? Nun ngono wis. Arab bukan? Lah iya. Wong Jawa itu sinau Arab ket biyen. Nah, kalau sampean paling ulan ngono ya. Mbok apa ulan itu? Ulan itu segalanya. Ulun. Semua, tiap-tiap. Atau apa biasanya kalau orang sudah dipanggil? Jadi Bulan. bulan. Bukan nun kan? Orang punya nun orang Jawa. Ngamalin Quran nggak kalau zaman? Kalau dipanggil ibunya deh, ngamalin Quran nggak? Berapa ayat? Satu. Surat apa? Al-Qalam. Al-Qalam itu ya? Iya. Nun itu Al-Qalam kan? Bulan. Nun wal qalami wa ma yaskurun itu. Oh, kok ruwet mon. Sing gawe ruwet iki pikiranmu iki lho. Nah, pikiranmu terlalu sensitif terhadap orang lain tapi sama diri sendiri, double. Orang lain mah kecil lu ketok kabeh. Ya kan? Bagaimana Pak? Bagaimana? Biasanya kalau witir itu kan, kalau tarawih mending Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Muhammad. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Harusnya kan waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Wis ben ae wong isone ngono. Dikomplain, kuduna. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oh, hasad. Aku Jawa nek ngono. Wong Jawa tengah. Didek wong ae ora nyentak. Mas Slamet kok sampean didek iki. Aduh, Pak Warto. Ana wis kula kepidek pendeng yang jempolane. Iku wong kono emang ngono kuwi. Oh daripada ana wong tapan nuli ya. As-salatu khairum minan naum. Wah keren. Tapan nuli. Ada Solo, Jogja, Wonogiri ya. As-salatu khairum minan naum. Jadi kene ngono. Jadi diributin. Nun lah ya wis. Jadi Al-Quran itu mempermudah Pak. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yasarna dan benar-benar telah aku mudahkan. Apa yang dimudahkan? Al-Qur'ana. Walaqad yasarnal Qur'ana menjadi maf'ul. Hanya mansuk. Urung nyampe kan darane. Orang jawab malah sotoy. Oh, orang ngerti, yang ditakoni orang ngerti. Nah, urung nyampe, Pak. Ora usah sok ngerti lah. Emang belum nyampe situ kan, baru nyampe maju. Iya ya. Baru kofat to, marep maafin masuk ya. Kofate diawalno sih, sampai sithik. Jadi dan benar-benar telah aku mudahkan Al-Quran itu lidzikri supaya bisa dijadikan peringatan, bisa dijadikan pitutur, bisa dijadikan pelajaran. Fahal min mudzakir. Maka adakah kalian mau mengambil pelajaran dari Quran itu? Ya belas. Apa yang belum dari Al-Quran? Tahu Al-Quran adalah sahlul Quran. Jangan di Quran yang mau ngelevel. Ya kan? Coba mulai sama ngomong. Kartawe langsung mulai, ya ngopi sithik mulai. Ini dapatnya banyak kan belajarnya. Karena kepengen sithik isyaratnya akeh kae. Ya kan?
ngantuk kan ya wajar itu nyambut gawe ya kan Pak. Nah itu alif lam mim itu hikmahnya besar. Udahlah, apapun yang kau lakukan di alam dunia ini ya supaya menjadi amal yang soleh, amal kebaikan, udahlah amal apapun, udahlah alif lam mim aja amalin. Hanya Allah aja yang tahu, orang usah dipamer-pamer no. Udah bacaanmu ngomong apa, arep elek itu alif lam mim aja. Mulai dipamer-pamer no nek wacanane apik terus sing ngritik akeh. Enak sih suarane cuman sate itu loh, kenapa? Satene Jawa ya satene Jawa. Lah Jawane di hasad. Hanya maun. Ya ben omong. Wong Jawa kon wae banget daerah itu. Ae alon-alon sambil jalan nanti kan diperbaiki ngono lho. Ini kan toh ngamalin alif lam mim ae wis. Wis wacanan itu rapi ora apa-apa, sing penting alif lam mim diamalno beres tenan jane. Wong e dosen ribet itu lho. Kene ra diladeni piye diladeni. Jane. Oh tuh enggak mempersulit, Pak. Wong kita wong Jawa, wong fasih Al-Qur'an karo Arab iki angel lah ya. Ilate dhewe-dhewe wong nek kaya aku untune dompong kabeh. Nah, sing isih lengkap ae angel kon fasih. Palak kan ya, palak. Iya. Mali. Dalil mutahin ngono kae. Iya kan? Iya wis ben ilat Jawa. Kula suwe-suwe nek wis rada lemes iso. Nekuke angel. Aku ngono kae. Aku nyanyi indil-indile urung biasa digolek. Ayo alif lam mim. Sampeyan kok paham iki terus diamalno. Keren. Keren kan? Ora usah akeh-akeh. Ini bener. Udah hanya Allah aja yang tahu. Nah caranya gimana caranya? Ya wiridan. Wiridannya apa? Gampang ngerokok kantong diwene. Uang ngerokok itu mengambil sesuatu dari dalam untuk dikeluarkan. Jadi apapun yang kau keluarkan itu harus dari dalam hatimu, sanibarimu. Bukan karena dorongan dari luar. Karena niat itu kok jusain muktarinan bipili wa mahalu hal qalbu. Nah di sini nih ada suara Tuhan. Ada bimbingan budaya pada dan bahkan ada catatan-catatan tentang kehendak Tuhan untuk hamba pada hidup. Ada dalam satu titik. Keren jadi nek paham. Biar apa? Biar hanya Allah saja yang tahu. Alif, nun, ya Pak. Nah itu. Makanya alif lam mim ini dimasukkan dalam satu surat namanya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi perempuan. Kenapa nggak sapi lanang? Ternyata ada bayan, Pak. Kalau pengen memahami Al-Baqarah ini, cari bayan. Bayan itu penjelasan. Karena Al-Baqarah ini bahasa Arab. Ya, Arab lagi sendiri yang memberi penjelasan sehingga bisa paham. Jadi, karena Al-Baqarah ini bahasa Arab yang bisa menjelaskan Arab lagi. Arab itu apa Arab? Tuhan Arab itu. Nah katanya Al-Quran ini kalamullah. Berarti bahasanya bahasa Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Berarti bahasanya Rabb, bahasanya Tuhan. Yang alam. Yang paling bisa memberikan pemahaman tentang bahasa Rabb ini ya Rabb sendiri. Nah, makanya nanti bila dilihat ini bayan atau wabayinatin minal hudanya kan di Ramadan satu Ramadan alati undila fil Quran hudalinas baru wabayinatin minal huda. Di samping ini petunjuk manusia di Quran itu ada bayinah.
menjelaskan petunjuk yang sudah ada. Ketika kita bingung apaan sih Al-Baqarah, nanti kalau kita tanya sama Rob menjawab. Lihat aja itu keterangannya. Surat An-Nahl ayat 66. An-Nahl ayat 666. Itu kalau nggak salah bunyinya begana. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Ya, wa inna lakum atau wa anna lakum itu. Pokoknya wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Dan sungguh untuk kalian fil an'am di dalam binatang ternak. Sapi betina itu masih binatang ternak bukan? Nah, bukan unggas kan? Atau kalau kita contohkan ke sapi, wa inalakum fil an'am, dan sesungguhnya bagi kamu sekalian di dalam sapi perempuan itu la ibroh, karena dia termasuk an'am. Ada pelajaran bagi kamu. Sesungguhnya di dalam binatang itu bagi kamu ada pelajaran, ada ibroh, pelajaran bagi kamu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sapi betina ini? Allah nyatakan di dalam ayatnya itu, nuskikum min butuniha. Aku beri minum kalian dari sesuatu yang ada di dalam perut sapi betina itu, mimbaini farsin wadamin. Dia ada di tengah-tengah antara tai dan darah, antara kotoran dan darah. Jadi aku beli minum kamu dari perut binatang itu sesuatu yang campur antara tai dan darah. Bentuknya apa? Labanan kholison. Labanan itu susu. Kholisan yang kholis itu murni. Orang yang amalnya murni semata-mata hanya Allah aja yang tahu disebut mukhlis. Karena apa? Dia ikhlas. Gak mikir apa-apa. Udah alif lam mim aja. Udah nun baik. Pokoknya ngedawi Allah. Ya kan? Nun wae wis. Lakoni terus nun wae pokoknya. Nah, nek tak bodho Andri ora iso. Jadi ora iso. Biasa nun mung ngono. Kholis, murni, tidak ada. Itu sesuatu yang Allah beri minum kepada kita yang berupa susu. Itu adanya di perut binatang, campur antara tai dan darah, tapi begitu keluar labanan kholison, berbentuk susu yang murni, warnanya nggak kecampuran tai dikit, nggak kecampuran darah dikit. Kholis nggak? Nah kita ini kan amalnya kan masih kecampuran. Aku mau coba tak nganggu lagu ini ya. Pengen ngomong nih, kono kan nganggu sepeger. Ini kecampuran apa tadi? Hanya Allah saja yang tahu, apa pengen diketahui orang nih bacaan kabeh. Halo. Motong wae, nganggo penak ya penak. Motone lillah, Gusti Allah kan yang memberikan pendengaran itu. Nanti dibikin orang itu tertarik, kadang-kadang bocornya cuma motor-motor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menurut ae wong nek kholis murni dia baca semata-mata karena Allah, udahlah mau dianggap apik, manggap elek, dianggap enak, anggap ora, sing penting hanya Allah aja yang
tahu itu dilalah kupingnya wong digawe apik. Tersentuh hatinya malah berbondong-bondong merasa tergetar hatinya mendengarkan bacaan Quran kok sederhana tapi enak ning ati malah do gembrujuk. Rewan bisa diterima akal? Mau dipastikan? Mau buktikan? Jani horizon makanya Al-Baqarah. Nah, amalkan dong itu, amalkan aja Al-Baqarah itu amalkan. Dari mulai alif lam mim itu amalkan aja alif lam mimnya. Kalau sebelum Al-Baqarah Al-Fatihah namanya pembukaan. Kenapa Al-Fatihah itu pembukaan di dalam Al-Quran? Karena wahyu yang pertama turun perintahnya Al-Fatihah untuk membuka. Hubungannya erat dengan Ramadan, hubungannya erat dengan Gua Hiro erat hubungannya dengan Jabal Nur. Mau dikira langsung nuzulul Quran ada proses di bulan Ramadan. Namanya malam Lailatul Qadar. Turunannya. Itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Makanya Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pengamalan dan diamalno. Kalau kita kan Pak kan wahyu yang pertama turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kok ini Al-Fatihah? Alah. Nah coba kalau di Quran ini dimulai dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu fi'il amar. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kita melihat bacalah dengan nama Tuhanmu. Lu yang disuruh. Kan di sini tidak disebut Iqra bismillah. Iqra bismi rabbik. Tuhanmu. Nah, Tuhanmu yang biasa kau sebut-sebut apa kalau di Arab? Allah. Ada yang nyebut God, ada Yahweh, ada Eli, tapi orang Arab nyebut Allah. Dan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang Arab sudah tahu kalau Tuhan itu Allah. Cuman praktek menyembahnya, ritualnya dia malah nyembahin berhala, gitu loh. Buktinya apa? Bapaknya Nabi Muhammad itu namanya sudah Abdullah. Padahal Nabi Muhammad itu belum lahir. Paham ya? Nah, makanya karena ada perintah wahyu pertama. Perintahnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu itu. Sebagai manusia yang khalaqal insana min 'alaq. Udah baca sekarang. Dengan atas nama Tuhanmu, karena atas nama Tuhanmu itu namanya Allah. Ya udah bacalah Bismillah, dan dia pengasih penyayang tambahin Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Surat pembukaan. Membuka segala amaliyah udah aja lah nun atas nama Allah aja udah. Orang mau tahu kan enggak bisa pekerjaan saya atas namakan Allah. Priwet. Dan pembukaan tuh. Terus setelah itu puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini udah mulai kenal ya. Jadi di bulan Ramadan itu Nabi menanjak ke Jabal Nur. Puncak gunung cahaya masuk ke dalam Gua Hiro. Dipeluk, diliputi oleh cahaya Jibril. Ketika diperintah, Iqra, mana bikorein? Aku nggak bisa baca, karena emang nggak ada yang dibaca, nggak ada huruf, nggak ada suara. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kalau lu tulis baru Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, bacalah dengan atas nama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Bacalah dengan atas nama Allah.
Dia adalah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam semesta, khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung. Alaqah itu gantungan, ini alaq. Apa yang menggantung? Gumpalan darah yang menggantung di dinding rahim. Itu bahannya kita dulu. Makanya ibu-ibu itu kalau hamil nggak haid. Paham? Kalau insana min alaq, itu loh kejadianmu. Sudah ngerti siapa dirimu? Bahwa dirimu itu manusia. Dari mana kau diciptakan? Dari segumpal darah. Setetes mani yang diproses menjadi segumpal darah, dirubah menjadi segumpal daging, ya kan? Terbungkus, dibungkuslah tulang-tulang itu dengan daging, terbentuk rapi, baru ditiupkan roh. Kenal siapa dirimu? Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal siapa Tuhanmu yang menciptakan itu. Bismillah, udah dengan nama Tuhanmu aja, udah mulai aja, alif lam mim aja, apa itu? Kok dia yang menciptakan kamu kok? Udah atas namakan dia, selesai. Beriman. Nah, kalau kamu sudah kenal dia Tuhanmu itu yang menciptakan kamu itu, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maliki Yaumiddin, udah tidak ada kata lain. Serahkan dirimu. Iya karena butuh. Hanya kepadamu. Kalau kepadamu itu ketemu nggak? Hanya kepadamu. Berarti kan nggak ada yang lain. Hanya, jadi kamu dan yang lain. Iya karena butuh. Hanya kepadamu. Kami mengabdi, menghambakan diri. Aku menjadi abdi. Makanya orang Sunda kalau nyebut aku itu abdi. Orang Jawa kulo, aslinya mah kawulo. Orang umum bahasa Indonesia hamba. Orang Melayu, orang Minangkabau ambu. Orang Sunda abdi. Jawi, aneh. Apa aing? Aing. Ada juga kuring. Jawi. Sim kuring ya. Sim kuring. Jadi itu mulainya. Ya kan? Kalau sudah begitu baru apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang paling bol senep perut. Senep enggak kalau senep? Senep menahan ini. Meden kan ngene. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Papat. Enak juga, kita juga nggak ngos-ngosan, menghemat energi. Gak usah selalu nyantai juga, gak usah selalu cepet-cepet, ya kan? Diwasol, kan enak. Mamungnya seneng. Tuh, paham ya? Tuh, udah. Oh, kamu minta petunjuk dari jalan luhur. Jalan luhur, jalannya orang yang telah memberi nikmat. Jalannya orang yang telah diberi nikmat itu orang-orang yang bisa menghadirkan an-naim di dalam nikmat yang dia rasakan. Bentar ya. Nah, yang mau ngomong santai aja lah. Kita rampungkan ini sebentar lagi. Habis minum kopi, ya sudah rokok saya. Biar inspirasi dapat apa. Nih. Teman melihat saya enggak? Nah. Apa yang terlintas di hati sampean ketika melihat saya? Sedang merokok. Hah? Sedang merokok. Merokok? Apa yang sampean lihat dan yang terlintas di hati yang mungkin melihat saya ngerokok? Santai. Enjoy.
Hah? Santai. Santai, nikmat. Menikmat. Ngeplay. Kapan bisa merasakan apa yang saya rasakan? Habis begini nih. Luar biasa. Nikmat gak? Nikmat gak? Memang. Nikmat. Kamu tadi minta jalan yang lurus, jalannya siapa? Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Aku ini nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Praktekin aja. Nikmat enggak? Iya, ya. Nikmat. Pernah nggak berpikir bagaimana saya bisa merasakan nikmat ini? Karena ada An-Naim yang menyertai saya. Maka ketika saya menghisap rokok, saya menikmati rasa, kemudian saya hadir An-Naim, dan saya hadir An-Naim, saya merasakan kehadiran An-Naim, kemudian saya mengingat An-Naim di dalam nikmatnya rokok ini, baik apa enggak? Alhamdulillah, nikmat bener. Kenapa? Itu kalau dipikirkan, saya kan apa memberkupai, tapi ada nikmat yang kita rasakan. Itu kalau nggak ada keterlibatan An-Naim bersama kita, nggak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya rokok. Sekarang teman lihat, saya lagi menikmati rokok. Tapi saya merasakan kehadiran An-Naim, dan saya ingat An-Naim di dalam nikmatnya rokok ini. Dengan saya sembahyang, bacaan saya bagus, dengan gerakan kaifiat sholatnya bagus, tanpa bisa menghadirkan dan mengingat Allah pada saat sholat itu, mana yang lebih baik? Rokok. Ini bener loh sama ini. Karena ini yang sudah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kamu sholat nggak pernah merasakan nikmat apa-apa, malah ngersulo. Ngersulo apa nikmat? Kalau imamnya lembek, mana kayak ngersulo apa nikmat? Kok imamnya kecepatan nikmat apa ngersulo? Sama aja ngersulo juga. Wah cepat banget. Besok saya nggak sholat lagi kalau imamin dia. Pinggang saya pak, pegel kabeh pak. Belum sempat ngepet semua ini nih. Ngersulo terus sholat. Nggak ada nikmat yang ada. Sementara saya minta alladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita minta adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi yang memberi nikmat siapa? Tuh, lihat saya. Alhamdulillah. Nikmat gak? Nikmat gak? Ketika saya menghisap rokok ini, merasakan nikmatnya rokok, dengan penuh kesadaran saya merasakan kehadiran An-Naim, kemudian saya ingat An-Naim bersamaan dengan nikmatnya rokok ini. Karena tanpanya saya nggak akan bisa merasakan nikmatnya rokok. Dengan saya sholat, bacaan saya fasih, gerakan saya keren, di kusuk-kusuk ini ngono kae, tapi belas tidak merasakan kehadiran Allah dan tidak pernah bisa mengingat Allah, mana yang lebih baik? Rokok. Rokok. Gendeng kabeh to, Ustaz. Gendeng kabeh Ustaz mulai do gendeng kabeh ngene iki. Kok ngerokok lebih baik daripada yang sholat itu loh. Dan fakta sampean sholat nggak pernah tenang, nggak pernah merasakan nikmatnya sholat. Makanya agar kesuwen sithik nggak Jumatan, nggak tarawih, sampan mesti gersulo sampean. Gersulo itu nikmat apa tidak? Ya. Halo. Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Ada buktinya? Ini bisa kita terapkan kemana aja. Kan kamu minta jalan lurus itu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Sampai sholat itu nggak diberi nikmat sama Allah. Kenapa bengkok terus? Makanya setiap sholat ihdina siratal. Walah.
dalane urung ketemu tok jebul. Ngono kok nuduh wong liya sesat, kafir. Lah sampean aja dalane urung ngerti ngono. Kok baru manggil itu Mas Slamet? Nun. Wah, keren. Itu namanya ngamalin satu ayat. Satu ayat sampean amalkan, sampean pahami, sampean amalkan. Dengan sampean apal 30 juz belas kagak ngerti dan gak mengamalkan, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Satu? Tuh mulai gendeng nih. Padahal tadi dari baru khotbah kemarin. Kok apa? Bisa khotbah ada kemarin? Masalah apa itu? Tadi Coba. Jadi satu ayat lebih baik dari yang 30 juz coba. Betul teman-teman? Tuh. Saya cuma nanya loh ya, bukan mengklaim. Yang mengklaim Mas Ahmad. Rokok lebih baik daripada yang sholat. Tadi siapa sih yang ngomong ini? Saya cuma ngasih contoh. Ini cuma yang kita minta. Itu enggak yang lain. Contoh mustaqim yang kamu minta itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus ghairil maghdubi alaihim. Termasuk jalannya orang yang engkau murkai mereka. Duh, kalau saya merokok, saya ingat Allah, menghadirkan Allah, saya bersyukur kepada Allah, itu Allah murka apa senang? Nikmat ditambah apa tidak? Karena saya bersyukur dengan nikmat yang ada. Kalau saya nggak merasakan nikmat, saya nggak akan syukur. Janjinya Allah lain syakartum. Dan lekara nikmat. Islam itu nikmat apa tidak? Tenan nah. Yang terbesar adalah nikmat Islam. Nah, sholat itu rukun Islam apa bukan? bisa. Sholat kayak imamnya kejawan, khotbah kejawan, nikmat apa orang? Seneng apa gerutu? Itu Kubur apa syukur ngono iku? Kubur. Sholat aja tersiksa perasaan. Enak ndi? Harus sing kok. kok Patuh kabeh iki. Kowe piye wae ngene iki? Lho. Lu siapa boleh kok berpendapat? Kenapa kapan mengiyakan dan mengatakan itu lebih? Alif? Udah kan? Tapi intinya saya singkat, habis Al-Fatihah selesai 7 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. amin. Kabul enggak? Kabul. Berarti sudah bukan pembukaan lagi, tapi sudah kabul. Sudah Buka. sudah apa? Buka. Nah, Al-Fatihah kan kita sudah selesai Pak ngaji. Sudah amin kan kemarin. Terus sekarang sudah dibuka kan? Begitu dibuka, apa yang kita lihat? Apa? Apa? Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Betina. Apa yang sampai tahu dan sampai pahami tentang Al-Baqarah yang ada di dalam Al-Quran? Sapi betina. Hah? Sapi betina. Iya, sapi betina. Apa yang sampai pahami tentang sapi betina yang disebutkan? Sapi betina itu bahasa kita, bahasa Qurannya Al-Baqarah. Susu. Ini. Labanan horizon. Dari tadi kalau menjawab. Gayanya. Betul ya? Iya. Loh, bagaimana supaya amal kita itu labanan horizon, alif, lam, mim. Hanya Allah yang mengetahui. Udah amal apapun yang kau lakukan di dunia ini, kecil atau besar, sedikit atau banyak, udahlah alif, Amin. holis nggak? Khalis. Nggak kecampuran tai dikit, nggak kecampuran darah dikit. Keren nggak? Mas Slamet? Tuh. Satu ayat bukan? Apa artinya? Dia jawab menurut itu nggak perlu apa-apa, tapi sudah hanya Allah aja yang tahu. Dapat pahala nggak gitu? Keren nggak? Udah ngamalin belum? Itu. Ngaji langsung dipraktek dong ini kurang amal. Lu masih nggak percaya? Saya
Loh, kalau nggak percaya lihat lanjutannya itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Itu loh kitab-kitab yang tidak diragukan itu. Jangan kau ragukan asal amalmu mukhlis, amalmu semata-mata dan yang dilihat Allah, pasti punya nilai ibadah, wes selamat. Walaupun cuma nun, selamat. Tadi yang nun terus siapa? Selamat. Ayo dia mau antri. Itu petunjuk. Loh, sekarang semua amaliyah kita yang baik, kemudian kita semata-mata karena Allah, nilainya ibadah apa tidak? Ibadah itulah yang semua amal yang mempunyai nilai ibadah itulah yang mengantarkan kita menjadi orang yang bertitel muttaqin. Wujudnya seperti kupu-kupu yang tadinya ngerembet mengini naik derajatnya karena dia kuasa. Yang tadinya geremet makanin pohon-pohonan, rusak pohonan, masuk membungkus diri, uzlah, naik ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, puasa, cahaya masuk, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya wis, aku nek kumpul wong akeh ora iso, mesti aku bangga, mesti aku mumpung ngene, aku ning omah niate ikhlas, tekan masjid itu lho. Ngono kuwi kenapa? Oh, dedi ning ngono. Betul enggak? Tapi kalau sendiri, udahlah hanya Allah aja yang tahu sendiri. Dia bungkus badannya, berubah yang tadinya geremet ulet, bentuknya jadi mulus. Mulus enggak? Warnanya coklat. Warnanya coklat, mulus. Dapat titel baru enggak? Apa namanya? Untung. Betul enggak? Neng Bantul apa neng Bantul? Untung. Wonogiri Pak. Kediri Pak. Sama. Mulus bentuknya kan? Itu ketika kita keluarkan, kita pegang. Itu begini. Nah. Pernah mainan untung enggak? Ini enggak ada dicekel. Nggak urusan sama sampean, biarin aja alif lamil lah. Pokoknya nun aja udah. Hanya Allah yang tahu. Orang urusan kalau gue, kalau usah kalau gue, betul nggak? Karena belum selesai. Loh kita itu ngamalin belum selesai, udah ngurusin yang lain-lain. Gimana mau kasir? Lihat untung itu. Dia sadar kalau dia amalannya belum selesai, ijazah yang diamalkan belum selesai, belum tutup. Kok diganggu uang, tetep gak urusan amal kurang itu. Ya sampai nak diganggu bojone ngene di WA bojone galau kowe. Halo. Udah diganggu sama kita tetap begitu. Tapi begitu selesai berubah lagi. Warnanya tetap coklat. Tapi tak dilihat coklatnya polos, begitu keluar indah sekali karena apa? Coklat terus ada batik-batiknya. Kelihatan enggak? Apa? Coklat. Terus ada batik-batiknya. Apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Apa? Butterfly. Oh, butterfly. Mutakin. Kenapa? Gara-gara nun tadi. Udah hanya Allah yang tahu aja. Punya nilai ibadah. Ibadah membentuk kepribadian yang mutakin. Makanya manusia diperintah apa? Ya ayuhan nas, semua manusia yang diperintah. Enggak aslamu, enggak muslimun, enggak mukminun. Ya ayuhan nas. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, tujuannya la'alakum Anda beribadah, mengabdi kepada Rabbmu. Itu dia yang menciptakan kamu. Ayo caranya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Semua atas nama Allah. Karena semua atas nama Allah, cukup hanya Allah yang tahu. Ojo dipamer-pamer nih. Mulut aja ditutup kok. Beda sama ular. Kalau ular dia tidak membungkus diri. Dia mencari sesuatu di luar diri. Di gua, di pohon, bawah pohon besar. Betul enggak?
berubah, cuman bajunya doang, sebentar itu doang. Sebentar saat itu ada dia ganti baju, sesok tetap habis ganti baju. Habis ganti baju yang baru tetap aja kelakuannya ular ya ular tetap. Galak ya galak, berbisa mulutnya. Betul apa tidak? Itu karena ulet kan? Sama-sama ahli puasa. Nah, kita sama-sama puasa kan ini. Nah, kita itu tergolong ulet apa ular? Kalau pengen jadi ulet, alif lam mim, qaf, nun. Udah dibuka kan? Apa yang kita lihat? Al-Baqarah. Supaya amal bisa kholison, seperti labanan kholison yang murni, yang keluarnya dari antara tai dan darah, harus alif lam mim. Kenapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak bisa diragukan. Amalmu bagus mata-mata karena Allah, dinilai ibadah. Ibadah itu yang membentuk martabatmu menjadi martabat muttaqin. Kalau udah muttaqin apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu loh orang yang beriman sama gaib. Dia nggak pernah bisa melihat Allah, tapi dia berani melakukan sesuatu atas nama Allah. Nek orang wong beriman kepada yang gaib, nggak bisa. Halo, baru wa yuqimuna sholat, menegakkan sholat. Sholat itu hubungan, ayu sholat itu adalah menghubungkan, menyambungkan apa? Hubungan tegak. Berdiri itu begini, wa yuqimuna itu orang ini menjalin hubungan kepada yang maha luhur, maha tinggi. Gak mungkin ngene ya. Ngene tinggi itu ke atas. Berdiri itu ke atas, kalau berdiri gini. Makanya ketika kita sujud, subhana rabbiyal maha suci, dia zat yang maha tinggi. Makanya sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya di saat sujudnya. Kenapa saat itu dia menjalin hubungan dengan zat yang maha tinggi? Maka ucapannya subhana rabbiyal a'la. Sadar ora kan sampeyan? Kok sujudnya suwe ngono yo. Wah, terawih. Subuh rampungnya, apa subuh ya? Sujudnya setengah jam dhewe. Gak ada nikmat, gak ada naim yang hadir. Kenapa? Kita tidak menyeru, kita tidak menghadirkan, kita tidak pernah ketemu. Halo, terus apa? Kalau dia menjalin hubungan baik kepada yang maha tinggi, ketika dia begitu, pasti wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa saja yang aku rezekikan pada mereka yang beriman dengan yang gaib, yang menjalin hubungan baik denganku, pasti dia mau menginfakkan di jalanku. Ya kembalikan. Wa mimma seberapa? Fisarra wa doro. Walladzina yunfikuna fisarra wa doro. Ora ono hitungane. Baik lapang maupun hitung-hitungan itu belum hitungan fakir. Allah tidak mau hitungan. Allah aja nggak hitungan ngasih kita. Itulah bukti rasa syukur. Syukur itu artinya terima kasih. Kalau alhamdulillah itu bukan syukur, alhamdulillah itu memuji. Segala puji bagi Allah. Nek syukur yang nama syukron itu tegese terima kasih. Syukron kasiron, terima kasih banyak. Orang yang bersyukur wujudnya terima kasih karena banyak terima dari Allah. Lu kasih dong. Kamu terima terus kok nggak kasih. Gimana? Berapa? Bisa roi wadoro. Banyak yang silakan nek. Dikasih kakek yo akeh ra. Kayak sidik yo. Kan gitu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa dia lakukan itu? Orang yang mengatasnamakan Allah dalam bernyanyi, dia tahu benar ada kehidupan setelah dunia adalah kehidupan akhirat. Karena dimensinya Allah seperti kita. Kita butuh tempat, Allah nggak butuh tempat, ada tempat lain. Benar nggak? Dia maha meliputi. Dan kita ada di dalamnya, dalam liputannya. Karena dia al-muhit. Itulah alam lain selain kita. Itulah alam gaib. Betul tak? Nah, orang yang takwa itu wabil akhirati hum yuqinun, yakin
Yakin itu ada tahapan, Pak. Sampai yakin ya dengan akhirat itu? Kenapa yakin? Udah pernah lihat akhirat? Ada kematian. Hah? Ada kematian. Apa kematian itu akhirat? Pintu gerbang. Kata siapa? Iya, apa? Kopi paste itu udah tak pastikan. Kita yakin, tapi masih dalam batasan ilmu. Namanya ilmu yakin. Dan cukup. Kamu harus lihat. Lihat, benar nggak sih ada kehidupan akhirat? Lihat, oh iya. Bukan dengan mata ini tidak bisa, karena beda dimensi. Benar? Waktu mimpi lihat apa aja? Kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada di dunia. Dan mimpi bukan sekedar bunganya tidur, karena mimpi itu ada buktinya. Saya mimpi ada buktinya. Saya mimpi ini sedang di pengajian, ya kan? Di tengah-tengah pengajian aku beli nguyuh, diterong karo panitia. Oh, namanya kiai, cari toilet yang paling bagus. Kebeli tenanan, tuh ponceng Pak, sapol boleh. Sampai santai kayak tutup, sampai tutup Pak, bagus. Itu keren Pak. Pas aku ngiring guling itu, tangan itu terus, tak guling itu kelpes, pasur kelpes. Gak pernah jelek itu. Tenanan lagi, oh tenanan jebul. Siapa ngomong apa? Mimpi kembali wong itu ada buktinya kok. Bahasa bener kasurnya. Sarungku terus. Pol kae saking senenge kan. Biasanya nggak sampai gitu, Pak. Saking nikmatnya. Biasanya itu gitu kalau sangat kaget. Paling baru separuh atau seperempat lah. Nggak sampai tutup gitu. Ini sampai tutup, Pak. Bukan hanya itu aja dulu, waktu muda sering saya ketemu cewek cakep, mimpi, tapi kan fakta tenang. Ada lengket bener. Pernah nggak ngalamin? Benar. Fakta apa tidak itu? Ada di alam mana kita itu? Bisa disaksikan nggak? Menyaksikan saat itu. Tapi begitu melek, beda karena memang beda dimensi. Itu baru ainul yakin. Ada alam lain setelah alam dunia, namanya ukhrawiyah, akhor. Makanya dalam bahasa ini kan faidatu min ayamin ukhor ukhrawiyah, di hari yang lain. Artinya ada alam lain selain alam dunia. Orang yang takwa, yang iman sama yang goib, yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah itu ada ilmu yakin karena cuma dengar dari saya kan, belum lihat. Kalau udah lihat baru ainul yakin. Kalau kita terlibat pada peristiwa itu, berarti kita hakul yakin. Tapi kalau kita ada di dalamnya, menjadi objeknya, baru namanya isbatul yakin. Makanya puasa ini bukan sekedar ilmu yakin. Kita dengar doang, nggak bisa. Itu kan baru ilmu yakin, baru berita dari Kang Deji. Aku kudu ndelok dhewe rukyat. Kan gitu. Begitu melihat, ainul yakin saya. Kan gitu. Yang lihat di TV disiarkan, ainul yakin. Akan hakul yakin kalau sampai ikut merukyat. Betul enggak? Kemudian untuk diteguhkan, disidangkan, karena apa? Pendapatnya beda-beda. Ada yang ngaku melihat, ada yang ngaku enggak. Untuk menetapkannya sidang, namanya sidang supaya apa? Isbatul yakin diputuskan tanggal sekian. Halo? Pintu gerbang dari mana? Siapa yang bikinin pintunya? Emang ada tukang wasa di sini? Apa yang bikinin pintu gerbang? Nah, kalau sudah itu, yang tadi itu, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ulaika ala hudam min rabbihim,
mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Masih mau ihdinas siratal mustaqim? Apa sudah berada di atas petunjuk? Itu loh orang yang sudah berada di atas petunjuk. Kalau sudah berada di atas petunjuk min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang bahagia. Muflihun itu berasal dari kata falaha. Aflaha, orangnya muflihun. Aslama, orangnya muslimun. Amana, orangnya mu'minun. Falaha, orangnya muflihun. Hayya 'alas shalah. Ayo, mari kita menjalin hubungan. Kalau sudah kamu jalin hubungan dengan Tuhan dengan benar, dengan sholatmu itu kamu jalin hubungan dengan baik, ayo, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Mari kita menuju kebahagiaan. Mari kita menuju kesuksesan fid dini wa dunya wal akhirah. Caranya Allahu Akbar. Tegas, isbatkan hanya Allah yang Maha Besar. Yang lain semua kecil. Makanya semua aku atasnamakan Allah. Karena semua saya atasnamakan Allah. Apapun yang saya perbuat, alif lam mim. Kepanjangan Pak nun. Ngaji ini penak sampean. Ngaji. Terus kalau sudah nun tidak ada kata lain. Harus ditutup dengan la ilaha illallah. Selesai. Ya betul. Jadi intinya di kaya ala sholah dan kaya ala falah. Jadi kalau ayat ini tadi habis Fatihah, kalau ayat 5 diamalkan, beres apa tidak? Beres apa tidak? Karena lagi. Terus sampai nanti boleh omong meneh. Mau cari apa lagi? Ayo, ngapalno 30 juz ya boleh apa meneh? Oh dengan 5 ini udah cukup. Karena ini saja sudah cukup untuk bekal hidupmu kalau sampai mau mengamalkan Al-Fatihah sama Al-Baqarah sampai 5. Kalau sudah cukup, tujuan hidup hanya itu nyatanya kan? Udah tahan sampai di situ, jangan bablas. Benar nggak? Tahan artinya apa kalau udah banyak? Imsak. Makanya ini diturunkannya di bulan Ramadan. Di Ramadan itu ada buka, ada imsak. Dibuka dengan Al-Fatihah, pembukaannya. Setelah terbuka Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai hasil puncaknya adalah menjadi humul muflihun, orang yang belum kenapa sudah menjadi mutakin. Dan saum yang kita lakukan dalam rangka la'alakum cukup apa belum? Si imsak cukup, amalkan. Ojo nyebrang ning ayat 6 sampean. Kalau ini nggak imsak sampean, nggak bisa imsak di sini. Nyebrang ke ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim, lu ngaji nggak ngaji sama aja, nggak ada perubahan. Gitu-gitu juga. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Tertutup lagi yang tadinya terbuka. Apa maksud kamu nyebrang ayat 8 sampai ayat 20 munafik kita? Betul enggak? 20 nyebrang dari 21 sampai 29 fasik gitu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqun alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Yang tadinya muflihun jadi khasirun, jadi rugi. Sampai ayat 29, 30 cerita.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata aku yang lebih tahu apa yang kamu nggak tahu. Udahlah, cukup aja, hanya aku yang tahu. Cukup katakan hanya Allah yang tahu. Itu diberitakan kepada Nabi Adam. Kok tahu Nabi Adam Pak yang jadi khalifah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'allama al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Enak teman-teman. Ora perlu digaya-gaya. Yang penting biarinlah saya baca Quran gini, yang penting alif lam mim. Pripun? Jadi isinya cerita nang ayat 30. Nabi Adam sampai ayat 39. Nanti di ayat 40, ya bani Israil dzkuru nikmat yang lati an'amtu 'alaikum wa anni wa aufu bi'ati ufi bi'atikum wa iyaya farhabun. Dari Israel terus. Apa yang itu? Udah imsak ada sampai 5 amalin, gak usah gaya-gaya sampean. Mau cari apa juga? Petunjuk sudah, berada di atas petunjuk Tuhan sudah. Itu kan puncak permintaan tadi yang di Fatihah itu. Oke? Ya, 6-7-nya besok aja. Kan udah di ayat 5 udah. Tinggal diamalkan ya. Nah, barangkali sampai di sini dulu tabarukan kita. Kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsir Quranul Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus dan tafakur tentang penolakan kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Kiai, cuman memperjelas itu aja Pak Kiai. Ya. Yang dibahas tadi kan ayat 1 sampai 5. Keterangan yang ayat kelima tadi kan apa namanya? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya. Kenapa? Mereka itu kan yang mendapatkan petunjuk dari sisi Tuhan. Berada di atas petunjuk. Ya. Ala hudan, di atas petunjuk. Dan mereka itu orang yang beruntung. Yang saya tangkap berarti yang mendapatkan petunjuk ini cuma melaksanakan 4 kewajibannya Pak ya. Iya. Jadi yang pertama beriman kepada yang gaib, Ya. yang kedua menjalankan sholat, yang ketiga infak, itu ya Pak ya. Terus yang terakhir percaya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ya, dan Terus kita sebelum. iya, terus ditutup satu lagi alif lam mim. Bukan yakin terhadap kehidupan akhirat. Wabila akhiratihum yuqinun. Ya. Baru mulai. Baru ditutup alif lam mim. Jadi semua diserahkan ke Allah itu. Alif lam mim adalah bagian dari iman kepada yang gaib. Karena alif lam mim itu gaib, enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, ya kan makanya orang yang sudah bisa mengatakan hanya Allah yang tahu, itu orang beriman kepada yang gaib. Karena alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Tapi percaya kan? Kalau itu firman Allah kan. Nah, Berarti di luar itu nggak, kalau misalnya nggak jalanin nggak begitu vital ya Pak? enggak apa? Nggak begitu penting. Artinya kalau misalnya nggak bisa melaksanakan haji karena nggak mampu atau yang lain itu
Yang penting 4 ini berarti udah Iya. udah bejo kemayangan, artinya udah Udah ada selamat. jaminan, udah ada jaminan. Ya udah, terima kasih Pak. Udah jelas paham. Hah? Udah jelas paham, terima kasih. Saudara kalau latih bukan? Sudah kalau hati. Ragu apa yakin? Yakin. Ada kepastian apa belum tentu? Pasti ya. Ayo udah, mau dibuktikan? Buktikan aja. Zaman kok bisa alif lam mim jos sudah. Baru alif lam mimnya kok. Bisa nun itu tenanan. Intinya di situ. Makanya habis pembukaan itu kan. Itulah isinya Ramadan. Di balik Ramadan itu bukan cuma lapar sama haus. Kalau sampai kok begitu Ramadan yang dipikirin cuma mangan, makan lapar haus. Allah tidak butuh lapar haus sampean. Allah butuh apa? Barang siapa yang tidak dapat menahan diri dari ucapan bohong, dusta, Allah tidak butuh lapar dan haus. Sementara di Ramadan itu banyak kan pembual. Ini kemana-mana. Dia sendiri enggak kok. Dan dia sendiri belum tahu aslinya kok. Oh, begitu hebatnya jelasin. Menurut kapan balik dari? Belum kok. Tenang kok orang. Pastiannya mana, buktinya mana. Sesuatu tidak ada kenyataan dan tidak ada buktinya, mesti bohong. Betul nggak? Makanya dalil yang paling akurat itu kasunyatan, Pak. Dalil yang paling akurat bukan kitab, tapi kenyataan. Makanya di para orang itu kasunyatan. Ilmunya apa? Ilmu titen. Titen nono, angger ngene, mesti nyatane bakal ngene. Bukti bener. Nggih bener. Enggak pinter ngaji orang. Kenyataan dan dalil yang paling akurat. Makanya tidak terbantahkan. Oke? Ini kami loh ini. Ini sama praktek kalau jangan mimpin tahlilan, Al-Fatihah pakai alif lam mim, berkatnya double kalau yang mimpin. Allah yang itu ngerasakan, itu Andri yang ngerasakan, Mas Lamri ngerasakan. Orang mimpin itu, untung mau pelihun, mulai gak berkat tenan. Yono buaya, yono senaike bareng. Kadang-kadang rokok nih gelas, 5 gelas itu berkat. Kita apa ada? Yang lain ada? Mas Ahmad, Pak Dedi? Ya. Kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli